Gunung Merapi. Siapa yang tidak kenal dengan gunung berapi paling aktif di Indonesia ini? Apalagi di mata para pendaki. Gunung Merapi yang lekat dengan pepatah Merapi tidak pernah ingkar janji ini merupakan gunung yang paling berbahaya untuk didaki sekarang ini. Sampai pemerintah dan pengelola pun mengeluarkan edaran resmi penutupan jalur pendakian gunung berapi ini. Hal itu dilakukan bukan hanya berisiko tinggi bagi para pendaki, juga merupakan warning buat masyarakat setempat. Pada tahun 2014 lalu, semesta mengizinkan saya untuk bisa menapaki puncak Gunung Merapi ini dengan cukup lancar dan selamat. Namun bukan berarti tanpa adanya hal aneh di luar nalar yang saya lalui. Dari awal pendakian, saya sudah mengalami bahwa hal aneh sedang terjadi. Karena di sepanjang jalur pendakian via selo waktu itu saya memang mendaki di Gunung Merapi ini. Namun jiwa dan pikiran saya seolah sedang tidak berada di sana. Dalam pandangan saya waktu itu seolah sedang berjalan-jalan mengitari halaman suatu kerajaan pada zaman dahulu. Hal itu memang saya akui salah pada diri, yang tanpa perhitungan dan nekat berangkat pada pukul 1 dini hari. Waktu itu jiwa mendaki saya sedang menggebu. Dengan kesombongan diri, niat solo hiking tektok di gunung ini hanya berbekal air minum 1 botol dan rokok 1 bungkus. Yang saya ingat di dunia nyata waktu itu pas lewat parkiran bertuliskan New Selo saja. Begitu memasuki hutan, saya dihampiri 2 orang bertubuh besar tinggi dan menemani langkah saya di kiri dan kanan tanpa bicara sepatah kata. Perasaan saya waktu itu sedikit pun tidak ada rasa takut. Hanya nampak indah nan asri dengan bentengan kuno yang rimbun dengan hutan rimba yang cukup lebat. Entah kenapa rasa tenang dan damai menyertai diri ini pada saat itu. Namun hal itu menjadi lain ketika saya berada di tengah suatu tempat yang luas dengan bebatuan besar berserakan. Angin kencang bertiup dengan hebatnya. Saya berinisiatif untuk berlindung di bawah batu besar demi keamanan, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Suara adzan subuh terdengar dari kejauhan. Saya tersadar bahwa saya sudah berada di Pasar Bubrah Gunung Merapi. Dengan pencahayaan yang kurang memadai di Pasar Bubrah waktu itu saya sempat bingung untuk mengambil arah langkah yang harus dilalui. Lebih seperti labirin batu di sana. Namun yang menjadi acuan saya adalah visual puncak di kejauhan. Saya nekat meluruskan arah pendakian ke arah sana. Mau seperti apapun terjalannya jalur akan saya terabas. Ketika saya melanjutkan langkah di Pasar Bubrah, suara gamelan dengan jelas dan nyaring terdengar di seluruh pelataran batu kala itu. Suara teriakan pasukan kerajaan juga tidak luput dari pendengaran saya. Namun visual saya hanya bebatuan biasa berserakan, tidak ada tanda-tanda kerajaan apapun saat itu. 2 orang pengawal tadi telah hilang entah kemana semenjak suara adzan berkumandang. Saya benar-benar berjalan sendiri di gunung yang cukup terjal dan mengerikan ini. Keyakinan dan semangat menjadi modal utama saya waktu itu. Dan akhirnya saya sampai pada bibir kawah Gunung Merapi pas matahari terbit. Alhamdulillahnya ternyata ada beberapa orang di sana, termasuk ada juga warga negara asing. Saat saya memandang ke arah puncak Garuda, saya kepincut untuk naik ke sana apapun resikonya. Namun angin kencang datang dan 2 orang bertubuh besar tinggi tadi datang lagi bicara bahwa jangan naik ke mahkota itu kalau kamu tidak mau celaka. Segera pulanglah, keluargamu menunggu di rumah. Saya terdiam dan terpaku sesaat. Tanpa pikir panjang, saya langsung turun gunung berniat untuk pulang. Setahun kemudian kalian pasti mengetahui bahwa saudara Eri Yunanto terjatuh dari puncak Garuda Gunung Merapi dan mendarat menjadi mayat di kawah Gunung Merapi ini. Kalau saja saya nekat naik ke puncak Garuda saat itu, mungkin akan bernasib sama. Merapi memang tidak pernah ingkar janji. Siapa yang berbuat buruk maka akan celaka, dan dia yang berbuat baik niscaya hidupnya akan mulia. Merapi bukan hanya bongkahan batu dan hutan semata. Merapi merupakan tempat mulia dan berharga. Tugas kita semua untuk melestarikannya. Terima kasih 2 orang pengawal goib saat itu. Terima kasih Gunung Merapi. Salam rimba, salam lestari. Mata Pala Indonesia. Play safety or die slowly.